penurunan ini kata depnya BRIS mengatakan bahwa di BRIS ini investornya pada bubar pada kabur. Itu kata depnya BRIS. Itu kan konyol, itu sama juga menjatuhkan dia sendiri. Padahal saya tahu kalau di BRIS itu nggak ada investornya. Ya kalau investornya pada bubar pada kabur, ngapain kita nongkrongin di BRIS yang namanya investornya aja sudah pada bubar pada kabur. Yang namanya sebuah koin ataupun project kalau tanpa investor nggak akan jalan. Ya ini yang mengatakan bahwa investornya sudah bubar sudah kabur itu kan dari tim BRIS sendiri yang katanya penurunan ini diakibatkan karena investornya kabur, nanti akan diperbaiki lagi. Alah ya sudah percuma, sudah omong kosong. Lah Anda kalau mau nongkrongin di BRIS ya silakan, yang namanya investornya aja katanya sudah kabur. Itu kalau benar dia katakan ada investor, ya kalau nggak ada itu hanya alasan omong kosong belaka. Ya ini lihat sendiri, kita buktikan ya, bukan ngevat bukan ngefoot, tapi yang namanya suplai daripada PP ini jelas lebih sedikit daripada apa namanya BRIS. Rankingnya top CMC 100, mau bilang apa, beredar semua, suplainya sudah beredar semua, mau kurang apa, tanpa keluar-keluar tiba-tiba masuk Binance ya. Ya kalau saya berpikir daripada BRIS ya saya masuk PP. Ya memang kedua-duanya itu meme coin gambling, akan tetapi kan kita bisa menilai, bisa menganalisa bahwa PP nanti ke depan mungkin yang akan lebih baik berpotensi daripada BRIS. Contohnya apa? Dari mana indikatornya? Dari mana barometernya? Ondole anjlok PP, masuk Binance, PP banyak paus, menguntungkan. BRIS Binance ditolak, BRIS nggak laku, harganya makin blongsor ya, sell kontraknya berjalan terus, ember bocor bobrok ya, apalagi investornya pada bubar. Itu kata tim depnya BRIS sendiri, bukan kata saya ya. Itu di situ suplainya beredarnya baru sedikit ya, audit certik enggak ya, banyak kelemahannya, banyak kebusukannya, banyak kekurangannya, masih mending di PP ya. Mau ngamuk-ngamuk, yang penting saya akan mendidik orang-orang pemula supaya pinter tahu menganalisa bahwa koin bedek sama koin yang wangi itu pilih yang mana. Tetap harus pilih yang wangi supaya ngerti koin bedek sama koin wangi itu yang mana yang bedek mana yang wangi. Itu harus tahu, bedek BRIS, wangi PP, gitu aja. Ngapain terus terang saya rawi-rawi atas, malang-malang putuh, bodoh amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro yang acak adut gak karuan dari Tegal. Tentunya akan memberi edukasi yang fakta-fakta, biar banyak pertentangan ataupun perdebatan itu urusan Anda, bodoh amat, emang gua pikirin. Yang penting saya akan menuntun orang-orang baru bermain kripto supaya menjadi jutawan, bukan menjadi kere. Jadi negara kita itu jangan apa namanya dibikin negara yang sangkut karena kripto ya, dibikin kita yang jadi jutawan. Kalau kita nggak belajar dari sekarang main kripto, tahu-tahu karena mendengar dari temannya cuan ataupun mendengar dari mana-mana yang tidak jelas yang nanti akhirnya akan menjerumuskan bikin sangkut, itu banyak sekali. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya di El Pasador aja di tahun 2024 akan ada kurikulum. Di sana itu anak-anak sekolah itu sudah mulai dipelajari tentang investasi di BTC, bukan di BRIS ataupun di koin yang lain, tapi di BTC. Kalau El Pasador orangnya cerdas-cerdas, nanti pinter dalam bermain kripto, cara berinvestasi. Kalau kita hanya berpikir berhayal melulu tanpa belajar, kita akan ketinggalan jauh dengan negara El Pasador. Kita dapat sangkutnya, negara lain yang dapat cuannya. Jadi di sini saya nggak bosen-bosen ingin mengedukasi masalah koin BRIS ini, karena saya dikomen sebagai tukang food ya, sebagai tukang food katanya Mas Bro. Itu urusan Anda. Yang penting saya akan mengedukasi untuk orang-orang pemula supaya terselamatkan daripada sangkut ya. Jadi saya akan jelaskan kepada Anda mengenai koin BRIS ini. Koin BRIS ini Anda berharap RP1, berharap Binance. Tidak yang namanya RP1 itu masuk ke Binance. Belum tentu koin masuk ke Binance itu RP1 ya. Jangan disamakan SHIBA.
Shiba itu walaupun tidak masuk Binance itu bisa jadi RP1 karena waktu itu komunitasnya kuat, holdernya banyak. Satu-satunya koin meme yang lagi tenar pada waktu itu Shiba pas bull market. Saya jelaskan bolak-balik, BTC Maxi dari paus-paus ETH, pelaku pasar semua tumblek-blek masuk Shiba, demandnya sangat kuat. Beda dengan BRIS yang namanya kondisi seperti itu akan diulang kembali, itu nggak semudah membalikkan telapak tangan. Saya jelaskan untuk Anda ya, ini sepaham-pahamnya ya. Kalau Anda berharap BRIS masuk Binance itu Anda mimpi, menghayal ya. Raca itu project betul, bukan sembarangan. Raca itu ada di situ sosok MyMask, ada sosok Elon Musk, ada sosok Binance, sampai GZ pun terlibat wawancara secara live dengan MyMask, dengan depnya Raca, dan mengatakan bahwa Raca ini project unggulan, project kelas 1 di BSC Scan. Itu apakah nggak luar biasa? Nyatanya sampai sekarang tidak masuk ke Binance ya. Yang jelas di situ GZ pun terlibat di situ waktu Raca itu launching ya. Bahkan pasokannya sedikit ya, sampai di lock pula sama depnya sampai tahun 2025. Nyatanya tidak ada investor, juga tidak akan terbang, harganya makin turun. Padahal itu bukan koin ECEC. Raca itu padahal proyeknya betul metaverse dan apa adanya, depnya jelas, nongol, nggak nipu-nipu, namanya ada semua. MyMask juga di situ ada, Elon Musk juga ada, GZ Binance juga langsung wawancara bahwa GZ mendukung keras, termasuk dijadikan project 1 di BSC Scan. Itu pun nggak masuk Binance ya. Berpikir ke situ, apalagi sekelas BRIS ini jauh kalau untuk masuk Binance, yang mana anonim, yang jelas. Itu yang namanya Binance itu nggak sembarangan ingin memasukkan koin yang Raca aja nggak masuk, apalagi sekelas BRIS ini ya, yang tukang tipu, yang tukang ibul. Saya katakan seperti itu. Anda ngamuk-ngamuk, Anda marah-marah, biarin saja. Karena apa? Sekelas Baby Doge aja ketika ada pembakaran setiap akhir tahun berapa triliun, itu nyata, fakta, nggak pernah Baby Doge itu bohong seperti ini. Pembakaran ya pembakaran, enggak ya enggak. Kalau ini kan yang namanya project itu nggak ada habis-habisnya ya. Yo, kita telusuri bareng-bareng, kita buktikan masalah mengenai koin BRIS ini. Yang masih Anda menjagokan ini ya, nanti akan saya bandingkan dengan koin PP. Ini gambling, PP pun gambling, tapi bagi saya menurut analisa penilaian nanti ada sendiri bagusan yang mana. Itu wong di sini kasat mata di dalam apa namanya datanya ya. Yang namanya BRIS ini yang jelas ya, sampai diketawain itu sama namanya orang-orang itu, yang namanya BRIS itu diketawain sama para exchange itu, ragu untuk melisting daripada BRIS. Yang mana BRIS ini mengatakan dalam auditnya itu skornya 98. Itu kan jelas ngibul. Karena apa? Yang audit dari tim BRIS sendiri. Geblek gak? Ya geblek gak? Masa audit di audit sendiri? Ini sudah jelas nggak beres. Terus selanjutnya yang lebih berbahaya lagi, yang namanya BRIS ini ya, koin yang beredarnya baru sedikit ya, baru sedikit yang beredar, belum sampai 40%, baru sekitar 39%. Maka gapnya masih megang banyak 60% ya. Sedangkan kemarin saya ulang bolak-balik ya, kalau koin itu depnya memegang terlalu banyak di atas daripada 10% pun berbahaya. Karena apa? Bisa jual terus ya, bisa ngejam terus. Dia tuh nggak beli asal jual saja. Hati-hati, Anda nggak
paham yang namanya segala aja debtnya mencuri sendiri, menjual barangnya sendiri, ada indikasi korupsi segala macam, barang sebagus itu kalau debtnya rusak ya barangnya hancur. Apalagi di Pris ini yang mana Pris ini auditnya aja diaudit sendiri, nggak berani audit serti. Kalau nanti audit serti nggak lolos pastinya hancur barang ini ya. Investor nggak pada mau yang namanya Pris ini, yang namanya ada sell kontrak juga ember bocor, yang namanya memegang masih banyak apanya, masih memegang banyak koinnya. Hati-hati sekali, nggak sembarangan. Koin yang bagus itu yang sudah beredar semua. Yang namanya debt itu biasanya megangnya nggak lebih dari 7% untuk biaya pemasaran sudah cukup. Kalau debtnya megang masih banyak itu berbahaya, nggak sehat. Bisa dikatakan orang pinter, orang pakar yang ahli analisa itu nggak mau membeli koin yang debtnya megang di atas 10%. Itu bahaya bro. Nah kalau PP kan sudah dipegang semua, sudah beredar semua. Contohnya Matic itu orang banyak senang investasi di Matic karena itu sudah beredar semua, suplainya itu sudah beredar semua. Nggak kayak Pris ini yang suplainya beredarnya baru sedikit. Ini ya, paham ya. Ini saya nggak ngepat tapi ngomong fakta apa adanya. Saya sebetulnya males membahas Pris karena saya dipancing-pancing terus, dibilang tukang fat, tukang food. Ini saya sampaikan apa adanya. Kondisi Pris ini bukan untuk orang yang lama-lama, yang baru-baru, yang belum masuk Pris. Kalau Anda sudah masuk Pris, merasa bangga dengan Pris, nanti akan Rp1 masuk Binance, itu urusan Anda. Kalau saya kan berpikir yang normal saja, sekelas Ratsa saja nggak masuk ke Binance, apalagi Pris seperti ini. Kalau Ratsa sama Pris dibandingkan jauh sekali, Pris tuh nggak ada apa-apanya sama Ratsa, paham ya. Sekarang kita bandingkan dengan PP. Ya kalau ini PP ya yang jelas tidak kuar-kuir, tahu-tahu masuk Binance, tahu-tahu diterima, daripada Binance diterima GZ masuk Binance, yang sebentar lagi ini masuk Coinbase. Ya ini tetap gambling ya, Pris gambling, PP gambling. Tapi kalau saya, ini pandangan saya sendiri, masih ada potensi di PP, yang mana market capnya ini juga masih gede, hampir 5 triliun, sedangkan tadi tinggal 1,1 triliun, jauh sekali. Investornya nggak ada, pada kabur di Pris, yang mana tim Prisnya mengatakan bahwa ini penurunan gara-gara investornya pada kabur, pada bubar. Ini penurunan ini, kata debtnya Pris mengatakan bahwa di Pris ini investornya pada bubar, pada kabur. Itu kata debtnya Pris. Itu kan konyol, itu sama juga menjatuhkan dia sendiri. Padahal saya tahu kalau di Pris itu nggak ada investornya. Ya kalau investornya pada bubar, pada kabur, ngapain kita nongkrongin di Pris yang namanya investornya aja sudah pada bubar, pada kabur. Yang namanya sebuah koin ataupun project kalau tanpa investor nggak akan jalan. Ya ini yang mengatakan bahwa investornya sudah bubar, sudah kabur, itu kan dari tim Pris sendiri yang katanya penurunan ini diakibatkan karena investornya kabur, nanti akan diperbaiki lagi. Alah ya sudah percuma, sudah omong kosong. Lah Anda kalau mau nongkrongin di Pris ya silakan, yang namanya investornya aja katanya sudah kabur. Itu kalau benar dia katakan ada investor, ya kalau nggak ada itu hanya alasan omong kosong belaka. Ya ini lihat sendiri, kita buktikan ya, bukan ngefat, bukan ngefood, tapi yang namanya suplai daripada PP ini jelas lebih sedikit daripada apa namanya Pris. Rankingnya masuk top CMC 100, mau bilang apa, beredar semua, suplainya sudah beredar semua, mau kurang apa, tanpa keluar-keluar tiba-tiba masuk Binance ya. Ya kalau saya berpikir daripada Pris ya saya masuk PP. Ya memang kedua-duanya itu meme coin gambling, akan tetapi kan kita bisa menilai, bisa menganalisa bahwa PP nanti ke depan mungkin yang akan lebih baik berpotensi daripada Pris. Contohnya apa? Dari mana indikatornya? Dari mana barometernya? Ondole anjlok PP, masuk Binance, PP banyak paus, menguntungkan. Pris Binance ditolak, Pris nggak laku, harganya makin blongsor ya, sell kontraknya berjalan terus, ember bocor bobrok ya, apalagi
investornya pada bubar. Itu kata tim debtnya Bris sendiri, bukan kata saya ya. Itu di situ suplainya beredarnya baru sedikit ya, audit certik enggak ya, banyak kelemahannya, banyak kebusukannya, banyak kekurangannya, masih mending di PP ya. Mau ngamuk-ngamuk, yang penting saya akan mendidik orang-orang pemula supaya pinter tahu menganalisa bahwa koin bedek sama koin yang wangi itu pilih yang mana. Tetap harus pilih yang wangi supaya ngerti koin bedek sama koin wangi itu yang mana yang bedek, mana yang wangi, itu harus tahu. Bedek Bris, wangi PP, gitu aja. Ngapain terus terang saya rawi-rawi atas, malang-malang putuh, bodoh amat ya. Mungkin cukup sekian saja karena saya dipancing terus untuk membahas Bris katanya food ya. Ini sekalian saya fat food sekalian ya, puas Anda ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain tidak bukan Mas Bro ingin mengedukasi yang betul, yang benar, tidak akan menjerumuskan Anda. Banyak salah, banyak dosa, banyak kelepotan, itu pasti namanya manusia biasa, nggak sempurna. Makan nasi sama kayak Anda, nggak makan batu ataupun kerikil ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Berpikirlah yang bijaksana, berpikirlah yang waras, berpikirlah yang mantap, yang jeli. Mana koin meme yang berpotensi, mana koin meme yang busuk, jangan asal Anda masuk, teliti, belajar dulu ya. Mungkin hanya itu. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.